Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya membacakan sebuah artikel dari buku Shifting Renal Casali, dan ini saya pikir penting untuk teman-teman harus ketahui. Dan saya yakin buku ini mungkin di daerah Jawa mungkin ada teman-teman yang sudah punya, syukur silahkan dibaca. Tapi teman-teman yang mungkin video ini lebih bermaksud ke sana ya, tanpa secara langsung saya bisa memberi buku ini untuk teman-teman melalui video ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya teman-teman terus mengikuti, karena saya akan terus menyampaikan isi buku ini melalui video-video selanjutnya. Dan silahkan dibagikan jika video ini bermanfaat, dan silahkan berikan komentar untuk berikan masukan kepada kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya berbicara tentang penyakit FOMO, penyebab penyakit FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan informasi. Nah, ini yang selalu membuat kita penasaran untuk membuka gawai kita dan bagaimana kita mengerti tentang sebab daripada FOMO itu sendiri. Yuk simak terus video ini sampai selesai. Melirik setiap 4 menit, The New York Post November 2017 menyebutkan orang Amerika sudah kecanduan dunia cyber. Ini ditandai dengan rata-rata orang-orang yang mengecek smartphone setiap 12 menit sekali atau 80 kali dalam satu hari. Studi lain yang melibatkan 2.000 responden dari berbagai negara menemukan 1 di antara 10 orang bahkan melakukan pengecekan smartphone setiap 4 menit sekali. Survei lain yang dilakukan di Inggris mendapat rata-rata warga Inggris mengecek smartphone 28 kali per hari. Bagaimana dengan Anda, manusia Indonesia? Apakah kita mengalami hal yang sama? Ada yang meliriknya setiap 10 menit sekali, namun juga semakin banyak yang mengeceknya setiap 2 menit sekali. Bahkan ada yang gelisah kalau smartphone-nya ketinggalan di jalan atau hilang. Sementara itu, jumlah orang yang bisa mengakses internet meningkat hampir 7 kali lipat, dari 6% pada tahun 2000 menjadi 43% pada 2015 dan menjadi 60% pada 2017 dari total populasi global. Berdasarkan data Davos Summit 2016, lebih dari 3,2 miliar orang telah berhubungan secara online. Jangan heran kalau dalam waktu kurang dari 10 tahun saja, penjualan smartphone telah tumbuh dari sekitar 2 miliar pada 2005 menjadi 7 miliar lebih pada 2015. Bisa dibayangkan bagaimana ketergantungan manusia terhadap teknologi. Setiap obat-obat terlarang, minuman beralkohol, atau rokok, manusia juga bisa kecanduan dengan memakai smartphone-nya. Jadi itu kecanduan yang dulunya kita kenal hanya ada di rokok, di miras, di narkoba, tapi sekarang sudah menambah. Ada lagi yang baru yang namanya kecanduan terhadap teknologi. Dunia cyber bisa memberikan stimulasi bagi kehadiran dopamin, satu kepercikan listrik semacam hormon yang memberikan kebahagiaan dalam otak manusia. Dopamin menimbulkan rangsangan yang sama seperti yang dialami para pecandu obat-obat terlarang, alkohol, atau rokok. Dalam sejumlah penelitian ditemukan bahwa efek ini dapat berakibat fatal. Sebut saja Alexandra Tobias, ibu dari seorang bayi yang pada 2017 divonis 50 tahun penjara oleh pengadilan Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Tobias membunuh bayinya saat kecanduan bermain game Farmville. The Florida Times Union 2 Februari 2011. Selain Tobias, dunia mencatat kematian Brian Fignold setelah bertarung maraton 24 jam dalam online game World of Tanks, Virginia, Amerika Serikat. Lalu Syekh dari Kaohsiung, Taiwan, juga tewas setelah bertarung game online yang sama selama 5 hari non-stop. Tentu masih banyak kejadian lain yang diakibatkan oleh kecanduan tersebut. Akibatnya memang amat beragam. Manusia bisa menjadi kurang fokus. Jadi itu, kecanduan, ya sekarang ya, kecanduan teknologi itu menjadi ancaman terberat, terutama untuk psikologi kita.
terutama untuk emosi kita. Coba bayangkan, seorang Alexandra Tobias tega membunuh anaknya demi game online. Selain itu, banyak. Jadi psikologi kalau terganggu, semuanya akan terganggu, kacau. Entah itu pekerjaan, entah itu emosi, entah itu bagaimana menyikapi setiap masalah dalam rumah tangga, atau dalam keluarga, atau dalam pertemanan Anda, atau dalam hubungan Anda. Semuanya akan ikut terganggu. Gitu. Makanya itu tadi ya, dopamin ya. Dopamin itu salah satu percikan listrik dalam otak yang membuat kita kecanduan atau ketergantungan, merasa ketergantungan. Kita merasa ada yang kurang kalau kita tidak melakukan itu. Gitu. Contoh seperti penggunaan narkoba ya. Nah, mereka sampai tidak ada narkoba, mereka tega untuk mengiris tubuh mereka, mengiris tangan atau apapun untuk menghisap darah. Karena itu, saking ngerinya itu. Kita keluar sebentar saja, 5 menit saja. Atau kita keluar ke kampus atau kemanapun. Keluar rumah, HP ketinggalan. Gelisahnya bukan main. Ini ciri-ciri orang yang ketergantungan terhadap smartphone-nya. Dan ini sangat berbahaya karena apa? Ancamannya berat, di mana ketika Anda bertemu dengan orang-orang, dengan teman, keluarga, tapi Anda selalu sibuk dengan smartphone Anda sendiri. Anda sibuk dengan handphone Anda sendiri tanpa mempedulikan siapa atau orang yang ingin Anda jumpai. Ataupun Anda diam, Anda tidak mau berbicara dengan teman Anda karena Anda lebih memilih berselancar di sosial media. Jadi itu, kalau sudah ketergantungan, apapun pasti Anda lakukan. Dan Anda akan berubah yang dulunya sosial, yang dulunya bebas, yang dulunya komunikatif, yang dulunya ekstrovert, akan berubah menjadi introvert. Ya, karena yang dibutuhkan itu dunia nyata, komunikasi langsung, face to face, itu baru bisa orang percaya. Kalau kita hanya mengandalkan sosial media, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapat pengakuan. Kita akan diragukan. Gitu. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di kehidupan anak muda hari ini, terutama para remaja. Dulu misalnya, untuk mendapatkan pasangan, anak muda perlu keluar rumah, bertemu dan berinteraksi secara langsung. Barulah tumbuh yang namanya rasa ketertarikan. Tapi sekarang sudah beda. Bahkan ada aplikasi untuk menemukan pasangan, atau aplikasi-aplikasi untuk meeting, dan lain sebagainya. Ini menjadi mudah ya. Dulu orang tertarik ketika mereka ketemu secara langsung, bagaimana mengenal secara pribadi, orang ini seperti apa, dia penuhi kriterianya kita atau tidak. Tapi sekarang sudah beda. Nah, bedanya apa seperti tadi? Jadi hanya dengan aplikasi mereka bisa untuk ketemu dengan orang lain. Mereka bisa untuk mengajak kencan dengan seorang cewek atau seorang cowok yang mereka merasa tertarik ya. Nah, ini menjadi hal yang dulunya tidak pernah ada, tapi hari ini ada. Bahkan banyak sekarang kita saksikan banyak akun-akun palsu sosial media yang dibuat oleh anak-anak muda yang tidak tahu apa fungsinya. Tetapi akun-akun palsu ini selalu mereka menggunakan untuk mencari tahu atau untuk mengajak kencan ataupun untuk mengajak apapun. Walaupun mereka tidak upload fotonya mereka di dinding sosial medianya mereka, tetapi mereka bisa melihat konten yang kita upload, entah itu foto, video, ataupun status. Nah, ini menjadi peluang untuk mereka bisa untuk berselancar ya. Awalnya dengan like ketika mereka sudah melihat foto Anda ini, mereka ya berkomentar dengan berbagai macam pujian dan lain sebagainya. Begitupun mereka masuk ke ranah privasi, inbox, dan lain sebagainya. Jadi dari sekian banyak pertemanan itu pasti ada yang cantol, pasti ada yang kena begitu, terutama untuk teman-teman perempuan. Kita sering melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman perempuan. Artinya ketika dipuji sedikit mereka langsung baper, mereka langsung percaya. Nah, sosial media ini banyak penipuan. Banyak teman perempuan yang jadi korban. Dan ini menjadi masalah yang harus kita seriusi, kita bahas, entah itu dari
psikologis, dari budaya, dari segala macamnya akan kita kupas di channel YouTube ini. Karena kita melihat ya banyak kasus yang timbul seperti itu. Hanya diraih sebentar, mereka mengeksploitasi tubuh mereka. Itu kan sedih sebenarnya ya. Jadi itu ya, hati-hati, internet bisa merusak pikiran kita. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam waras.